Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan mubasysyirin wa mundhirin wa da'iyan ilallahi biidnih wa sirajan munira. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong adalah penyakit hati yang dapat membuat seseorang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dan ketika seseorang telah memiliki sifat sombong di dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang memiliki sifat sombong di dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji sawi. Dan sombong yang dimaksud di sini adalah batarul haq wa khamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan dia akan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Padahal kita sebagai manusia yang lemah tidak seharusnya bersikap sombong, karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang bersikap sombong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Yang artinya, wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena kesombonganmu. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dan sombong, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong ini harus kita jauhkan sejauh mungkin dari dalam diri kita, karena kesombongan hanya akan membawakan kita kepada kehancuran. Seharusnya kita harus belajar dari iblis. Iblis itu hebat, namun dia sombong dan angkuh. Dia merasa dirinya lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia menolaknya dan bahkan dia merendahkan dan meremehkan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya ya Allah. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Turunlah engkau dari surga, tidak sepatutnya engkau menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah engkau dari surga, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang hina. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah iblis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang bersikap sombong, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap sombong. Dan Imam Az-Zahabi rahimallahu berkata, kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan orang lain dengan ilmunya, merasa dirinya lebih besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Oleh sebab itu, maka kita sudah sepantasnya untuk menjauhi yang namanya sikap sombong. Karena kalau kita sudah menjauhi yang namanya sikap sombong, maka kita akan menghargai dan menghormati orang lain. Kalau kita ingin mengetahui karakter seseorang, maka hormatilah dia. Kalau dia memiliki karakter yang baik, maka dia akan jauh lebih menghormatimu. Tapi jikalau dia memiliki karakter yang buruk dan memiliki sombong di dalam hatinya, maka dia akan merasa baik darimu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.